5 pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah terpilih. Di antara 5 orang tadi tidak ada nama Johan Budi ataupun Busro Mukodas. Seluruhnya adalah nama baru dan diprediksi bakal mengubah KPK jilid keempat ini. 2 hari sebelum reses, Komisi Hukum DPR merampungkan pekerjaan besarnya, memilih pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015 hingga 2019. Dalam voting, 54 anggota Komisi Hukum dibolehkan memilih 1 hingga maksimal 5 calon pemimpin KPK. Hasilnya Agus Raharjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saud Situmorang, dan Laudi Muhammad Syarif terpilih sebagai pemimpin KPK. Mereka mendulang antara 37 hingga 53 suara. Johan Budi SP, pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, hanya mampu meraup 25 suara, sehingga tidak bisa lanjut menjadi skuad Komisi Anti Rasuah. Demikian pula dengan Busro Mukodas, yang berpengalaman memimpin KPK cuma mendapat 2 suara. Dalam sesi kedua voting, 5 nama terpilih bersaing memperebutkan jabatan Ketua KPK. Agus Raharjo, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP, menang voting dan akan menakodai KPK jilid 4 hingga 2019 mendatang. 5 pemimpin KPK terpilih ini seluruhnya merupakan hasil panitia seleksi beranggotakan 9 orang perempuan yang dikenal sebagai Sri Kandi Pansel KPK. KPK baru ini membawa semangat baru, termasuk memberi prioritas untuk pencegahan korupsi dan memperbaiki koordinasi dengan kepolisian dan Kejaksaan Agung. Yang jelas, KPK baru ini bakal menjadi sorotan. Musababnya, dalam setahun periode Taufikur Rahman Ruki, KPK kurang berkokok. Hanya melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 5 kali, baru menyidik 99 kasus, dan cuma bisa menyelamatkan uang negara sebesar 198 miliar rupiah. Ya, untuk membahas KPK baru ini, The Headline setelah mengundang Destri Damayanti, Ketua Panitia Seleksi yang menyorongkan 8 nama ke Komisi Hukum DPR. Lalu ada Haryono Umar, mantan Wakil Ketua KPK pada periode 2007-2011. Dan di sebelah kiri saya ada Don Bosco Salamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, dan juga Arif Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo. Selamat datang di The Headlines, Pak Haryono, Mbak Destri. Halo, Mbak Destri. Ya. Judul kita kali ini KPK Madesu. Kalau orang zaman saya mungkin ya, Madesu itu artinya masa depan suram, betul ya Bang Dauda? Masa depan suram, betul. Masa depan suram, kalau orang sekarang MDS kata Pak Haryono. Masa depan suram. Apakah Madesu? Ya, produser mengangkat judul ini karena memang reaksi pertama dari media, terutama medsos, itu adalah minor. Setelah ada pengumuman kemarin, miring, dan banyak yang mengatakan ini tidak menjanjikan. Lalu kalau tidak menjanjikan ya masa depannya suram kira-kira. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat ya, ini seperti memperlihatkan pertempuran politik DPR, lalu kemudian melihat arah politik DPR, terutama karena satu hal ya Mas Arief, semua orang lama itu dipotong. Dan itu mungkin tidak ada satupun yang dipertahankan. Mungkin cermin apakah mereka membutuhkan orang yang lebih lunak, lebih lembek, atau ada malah yang bilang supaya tidak terlalu kencang terhadap koruptor. Atau wajah baru sehingga terpotong dari histori masa lalu. Ya, saya kira pertama-tama kita harus mengatakan bahwa pemilihan ketua KPK dan pimpinan KPK yang lain adalah proses politik yang harus kita sadari. Gitu. Jadi itu dulu basis argumentasinya. Memang proses politik. Ya. Masuk ke DPR sudah pasti. Lalu ada pansel juga itu pesan dari eksekutif presiden memilih 9 Sri Kandi. Tapi yang harus kita katakan juga adalah bahwa pemilihan KPK jilid 4 ini didasarkan pada sebuah paradigma bahwa KPK yang baru harus memperbaiki kinerja KPK yang lama. Apa yang dianggap buruk dari KPK yang lama? Pertama, terjadinya pelanggaran etik ketika mereka menjalankan proses penyelidikan, penyidikan dan sebagainya. Itu yang dituduhkan orang kepada Pak Samad, Pak BW dan seterusnya. Benar atau salah itu soal lain, tapi persepsi yang muncul adalah seperti itu. Yang lain adalah pandangan bahwa KPK selama periode KPK jilid 3 itu
berlari kencang di level penindakan Ya. ketimbang ketimbang pencegahan. Nah, ini yang menurut saya yang saya harus katakan paradigma ini yang menurut saya yang tampaknya mempengaruhi pilihan-pilihan pada orang sampai dengan yang sekarang ini. 5 yang kemudian terpilih orang bilang itu adalah heavy pencegahan. Jadi sebenarnya gini, pertama mungkin saya sebagai pansel mengapresiasi ketua dulu, lagi. ya ketua lagi, mengapresiasi dari apa yang dilakukan oleh DPR yang akhirnya di last minute mereka bisa menyelesaikan tugas mereka, yaitu memilih pimpinan KPK. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tentunya pada saat kami pansel melakukan proses seleksi yang begitu panjang dan begitu ya buat kami itu sangat lengkap sekali sampai ada tes kejiwaan dan sebagainya, itu sebenarnya kami berdasarkan pandangan kami ke depan bahwa KPK itu ke depan akan mempunyai tantangan yang sangat besar. Dan juga kami melis beberapa hal yang menjadi tantangan dan harus diperbaiki ke depan. Seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Arief ya, bahwa memang sejauh ini yang kami perhatikan bahwa KPK selama ini berfokus pada penindakan. Itu yang akhirnya kemudian juga koordinasi yang kurang sempurna sehingga menimbulkan koordinasi di antara apa? Penegak hukum. Ya. Jadi itu akhirnya membuat KPK itu bekerja itu juga tidak bisa tenang karena terus diganggu oleh kiri kanan. Jadi dari awal pilihannya adalah orang yang bisa berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain dan kemudian orang yang mempunyai kemampuan untuk pencegahan. Kemampuan untuk itu yang kita lihat. Okay. Dan juga tentunya yang kami lihat ke depan adalah bahwa KPK ini ke depan akan berkembang, akan tumbuh. Sekarang mungkin dia masih punya tenaga SDM sekitar 1.200-1.300. Tapi ke depan dengan korupsi yang makin massal dan makin terdesentralisasi dan juga memang rencana KPK juga akan mengembangkan nanti juga ke daerah, tentunya dibutuhkan jumlah yang makin besar. Itu kira koordinasi ini menjadi kata kunci karena di dalam koordinasi kemudian ada pengertian untuk mengajak dan bersama-sama dengan penegak hukum lain. Yang dilupakan menurut saya, kalau saya boleh kritik pansel, adalah bahwa KPK didirikan justru untuk mengatasi kepolisian dan kejaksaan. Ketika pada saat itu dianggap lemah. Betul. Ya. Dan sampai sekarang kita harus mempercayai bahwa masih harus diperbaiki. Kita tanya Pak Haryono kalau gitu. Kan bisa itu untuk kerjasama. Memang mereka harus di depan. Gitu nggak Pak Umar? KPK itu kan lembaga yang beda dengan yang lain. Dengan kementerian. Kalau di kementerian itu siapapun pimpinannya dia ikut. Pimpinannya baik, dia ikut baik. Pimpinannya tidak baik, dia ikut tidak baik. Kalau di KPK itu mereka ada satisfaction, ada kebanggaan bekerja di situ. Sehingga ada komitmen. Dia ingin mempertahankan tempat dia bekerja. Jadi kalau umpamanya ada pihak orang-orang baru yang masuk ke sana, itu tidak langsung cun ke sana. Jadi ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pimpinan yang baru karena tidak ada yang orang baru di sini. Semuanya orang lama. Tidak ada orang lama, semuanya orang baru. Iya, tidak ada orang lama, semua orang baru. Jadi mereka harus bisa menunjukkan dulu kepada staf di KPK bahwa kami juga komitmen dengan Anda, sama dengan Anda. Ya, jadi ini masuk dan kerjanya luar biasa, tidak hanya ke orang-orang di dalam tapi juga kerja yang keluar ditunggu begitu. Betul. Ya. Kita dengarkan dulu apa kata Presiden tentang pimpinan KPK yang baru ini. Ya nanti kita lihat belum bekerja, jangan di komentari dulu. Kalau sudah bekerja, nanti publik bisa menyampaikan kritik atau saran-sarannya. Belum bekerja kok, dilantik aja juga belum sudah. Tetap bahwa pemerintah saya berkomitmen untuk terus memperkuat KPK. Dan nantinya saya kira yang paling penting sinergi antara KPK dan seluruh jajaran lembaga negara, jajaran pemerintah yang perlu diperkuat. Kata kuncinya mungkin sinergi. Kan itu sudah berkali-kali dikasih tahu sama Presiden Jokowi. Tapi untuk saya ya, sebagai wartawan mungkin juga masyarakat ya, persoalan saya itu terhadap pilihan ini adalah, betul kita tunggu akan mereka punya pekerjaan. Narasi lengkap tentang mengapa Busro dapat 0. Ya, 2. Mengapa ada yang dapat 2, mengapa ada yang dapat 0. Iya, ada yang dapat. Mengapa 2 orang itu tidak dipilih kembali. Kan itu kan narasi. Lalu kita bilang ya mungkin memang mau baru. Tetapi kenapa orang seperti itu ada beberapa nama ya. Basaria Panjaitan itu nilainya 51.
Mengapa orang seperti Alex Sarwata itu 46? Kan ini kan angka yang keluar. Angka-angka ini untuk saya perlu narasi untuk kemudian saya bisa terima. Kenapa ini nol? Betul pasti ada kepentingan politik. Tetapi ya kalau tadi ada yang meragukan karena ada pertanyaan seperti ini. Jadi bobot politiknya itu besar sekali. Ya sambil kita berpikir nanti juga akan bekerja lebih baik begitu kira-kira. Tapi pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian membuat publik seperti yang saya kutip pertama tadi punya pikiran ini tidak menjanjikan. Memang kalau kita lihat ya Pak Busro misalnya sudah setahun loh itu apa ya kita bilang parkir gitu ya menunggu di parkir terus ya, Busro. Pak Busro kan sejak awal memang nggak mau menurunkan targetnya ya dia tuh call tinggi gitu jadi kalau memang harus menurut dia KPK itu ya core-nya adalah core penindakan. Kalau pencegahan itu LSM aja lah media pesantren begitu guru-guru itu yang mengajarkan orang untuk jangan korupsi gitu tapi KPK ya nindak. Itu loh, itu kan walaupun pandangan fungsi pencegahan juga ada di KPK. Pasti ada di situ, tapi core-nya ada di situ. Yang kedua kan tadi Bang Don bilang sinergi. Yang harus dicatat adalah kita nggak boleh sinergi, kita tidak boleh bersinergi terhadap koruptor. Apakah itu di dalam penegak hukum atau di luar penegak hukum? Jadi harus keras menurut saya di situ. Nah memang dalam proses politik kan nggak bisa ngomong begitu. DPR kan nggak suka yang begitu-begitu. Jadi harus nah. Kenapa Mbak Destri? Gini, saya coba objektif ya melihatnya. Pertama menyambung yang dikatakan oleh Bang Don. Kenapa ada dua nama? Alexander dengan Basaria. Kalau kita kembali nih, apa yang Pansel serahkan kepada Presiden dan juga Presiden serahkan kepada DPR, kita kan mengelompokkan tuh. Jadi ada yang spesialisasi di penindakan, pencegahan, manajemen, dan koordinasi gitu. Penindakan itu dua-duanya diambil, yaitu Pak Alexander Marwata dan Ibu Basaria. Jadi artinya apa? Bahwa mereka juga concern masalah penindakan. Kemudian pencegahan itu diambil di situ bisa dua, ada Pak Agus di situ, ada Pak Saud Situmorang. Kenapa? Karena pencegahan itu lebih lebih ke IT system gitu. Kalau dengar Mbak Destri kelihatannya meyakinkan Pak Haryono Umar. Enggak, begini, selama ini kan pencegahan di KPK itu agak karena memang pasalnya cuma dua. Pasal LHKPN dengan pasal gratifikasi. Mestinya yang namanya pencegahan ini kan korupsi. Korupsi itu ada yang namanya rekayasa. Rekayasa bahkan sebelum anggaran pun mereka udah rekayasa. Udah ada meeting-meeting di situ. Kemudian ada yang pada waktu tendernya. Kemudian ada yang namanya suap menyuap di situ. Artinya modus dan kasus-kasus di KPK sudah banyak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa bisa terjadinya rekayasa? Artinya pencegahan harus ke sana, bukan pencegahan itu sosialisasi atau apa. Karena kita rubah sistem itu juga kadang-kadang juga orangnya. Kalau saya tanya Pak Haryono Umar, apakah setuju bahwa pencegahan kemudian lebih dikedepankan dibandingkan penindakan? Mesti jalan sama-sama. Ya, karena kan kondisi sekarang ini kan masih istilah saya itu masih mewabah. Oke, kita break dulu nanti kita lanjutkan lagi. Kami akan kembali untuk Anda.